Sekarang kalau sapinya sudah oke ya, sudah dirawat, Hmm. untuk pemasaran ini menjangkau mana saja, Mas, daerahnya? Oke, Mas Martoto, untuk penjualan saya, Ya, kalau awal-awalnya dari yang saya bawa ke PLK, kemudian kalau di PLK ternyata tidak laku, tidak dibeli oke. oleh petani, saya bawa ke Pasar Jonggol. Oh, Pasar Pasar Jonggol. Jonggol. Ya, Pasar Jonggol itu termasuk salah satu pasar hewan untuk daerah Jakarta, Bekasi, kemudian Bogor, oke. termasuk banyak yang lari ke Jonggol itu. Jadi untuk pusat Jabotabek ya, di Jonggol ya. Iya. Oke. Ya kadang-kadang itulah mungkin masih ada 5, saya bawa ke sana. Hmm, Ya akhirnya itu, yaitu yang saya bilang nilainya akhirnya kecil, ya, keuntungan kecil karena itu. ya. Karena itu. Tapi kalau dibeli di sini langsung kan alhamdulillah berarti agak Oke. lumayan lah. Tapi kalau Nah, sudah nginap bawa ke Jonggol untungnya sedikit. nah, ini kalau jualan sekarang kan melayani daerah mana saja terus sampai di tempat dikirim gitu? Ya, kalau sekarang saya coba tawarkan sapi ini untuk Jakarta, Bekasi, Depok, ongkirnya gratis. Oh, Jakarta, Bekasi, Ongkirnya, Depok. ya, ongkirnya gratis. Ongkirnya gratis. Dijamin. Ah, dijamin. Jamin gratis ya? Jamin gratis. Yes, sip, sip, sip. Eh, ya, nyetoknya 60 Apanya, Mas? sapinya. Stok sekarang ada 60, tapi sudah ada laku kemarin 5. Hmm. Dan kemarin ya alhamdulillah teman kita Lek Juki Woi, ternyata datang ke kandang juga membawa pasukan. Tapi nggih. masih tawar-menawar, belum ada deal. Oh, belum Ya deal. mudah-mudahan aja. Ah. Semoga dapat deal. Ya, Alhamdulillah. mantap lah. Ah, terus kalau sapi ini dari sisi kegiatan, apakah setiap hari Mas Patmo ke tempat sapi atau kandang sapi sana untuk memeriksa atau gimana, Mas? Saya cuma monitor saja. Kan kebetulan Oke, kalau ada bermitra kan, oke. jadi bermitra dengan Pak Yulianto itu tadi, dengan petani yang langsung banyak ya di situ. Jadi kita tidak terlalu banyak waktu untuk ke sana. Yang penting dari Hmm, monitor lewat gimana kondisi sapi, sehat, oh, sehat, alhamdulillah. Kalau masalah hmm, makanannya cukup, ya alhamdulillah. Jadi kita tidak terlalu ribet dengan perawatan karena memang sudah ada tenaga yang merawat khusus 3. Ada 3. hmm. Oh, ada Satu yang tiga. di satu yang di kandang, Oke, kemudian satu yang mencari rumput, oke, satu yang untuk ampas kedelai tadi, ampas oke. tahu tadi, ampas tahu maksud saya. Iya, iya. Jadi ketiga itu sudah sinergi, jadi kita sudah lumayan, sudah tinggal monitor karena memang di situ makanan berlimpah selama ini, Oke. kemudian air tercukupi, ya sudah. Terus tenaga medisnya ibaratnya udah jelas. Oh. 60 sapi, satu orang cari rumput cukup, Mas? Iya, dibantu satunya tadi yang ampas tahu tadi. Oh, ampas tahu itu ya. Jadi mereka kerjasama ya Ya untuk kerjasama. merawat 60 sapi 3 orang itu. 3 orang itu cukup. Ya. Nah, Ya, untuk penjagaan di area kandang sana, ya kebetulan istilahnya cukup aman. oke, Daerah itu kan istilahnya daerah di pinggir ya, oke, pinggir sungai, jadi termasuk limbah-limbahnya juga. Kemudian ini kita belum manfaatkan. Satu hmm, ini yang mesti saya mesti harus nanti optimalkan untuk limbah itu yang masih harus kita berdayakan. ya. Untuk sementara ini masih kita buang itu saja. Oh, padahal Kita limbah buang itu saja. bisa jadi pupuk itu ya salah satunya ya. Iya. Jadi Itu sebetulnya belum ada digarap itu. belum ada teknologi khusus lah. Saya coba-coba belajar dari YouTube juga itu. Oke, Alhamdulillah bagaimana untuk memberdayakan limbah.
tapi sementara ini belum sampai action, masih Oh, taraf belajar. Insya Allah lah, mungkin kalau sudah ada ini pandemi ini sudah clear, mungkin barangkali saya bisa konsentrasi untuk bagaimana memperdayakan limbah yang ada. Karena memang limbah yang ada itu bisa sebetulnya untuk perawatan, iya, iya betul, Mas. biaya perawatan itu yang mungkin masih terlupakan. Ya saya masih coba belajar bagaimana untuk memperdayakan limbah itu. Di Jogja itu limbah sudah dimanfaatkan. Kebanyakan memang Hmm. jadi pupuk. Itu. Jadi Iya. hampir tidak ada yang terbuang itu. Jadi Betul, betul, ya, betul, Mas. Ini saya juga, ya itu masih, ya katakan mungkin masih perlu belajar lebih jauh tentang bagaimana memanfaatkan limbah. iya. Nah, Mm-mm. sekarang ngomong-ngomong di daerah Bekasi ada ya kalau bisnis kan ada pesaing gitu Mas. Ya, Melihat melihat sekitarnya tuh bagaimana Mas? Kaitan dengan persaingan harga atau kualitas sapinya gimana ya itu? kalau pesaing memang pastilah ya. Ya, Itu menurut saya malah justru menjadikan semangat kita kalau ada ya. pesaing kan. Ya, kebetulan kalau di sini ini istilahnya memang ada yang lebih besar dari kita, Oh ada bahkan ya. ada Heeh. ratusan pun ada yang pelihara gitu itu. Itu biasanya yang Tetapi dijual pakai eh, apa perempuan dengan pakaian mini, barang itu kan ada Mas itu. iya Heeh. ya itulah yang sudah besar-besar itu. Ya. Memang sapinya lebih kualitas. Ya itu tadi yang mungkin yang limosin yang dia jual tadi, Oh, yang lebih besar-besar itu, ya ya. lebih besar-besar. Kalau saya itu mungkin konsumennya itu yang kira-kira tidak atas lah, menengah ke bawah lah katakan gitu. Konsumen Kalau rumah yang tangga ya. ya artinya yang nanti coba untuk Idul Adha itu yang nilainya sekitar 21 Oh, ya sampai ya. itu aja istilahnya untuk konsumsi itu aja, bukan Iya yang ya. untuk yang lebih besar. Kalau yang untuk besar kan harganya ada yang wih Iya, ya 60, 70, wow ya. iya yang limosin yang beratnya Ya, sampai 1, sekian itu kan saya belum mampu itu. iya. Tapi Heeh. kan mestinya tetap eh, berusaha sampai ke sana ya. Ya, insya Allah. Ya, itu. Ya, mudah-mudahan kalau ini bisa berjalan berlanjut, bisa istiqomah dalam untuk apa bisnis ini, insya Allah. Oke. Mudah-mudahan ya istiqomah tidak hanya sholat saja, Ya. bisnis juga Iya, istiqomah. betul betul, Mas.